Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah pengajian keluarga Arja Kusumah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita tentang 10 pembatal keislaman. Dan sore hari ini kita membahas poin yang ketiga, yakni membenarkan kesyirikan dan kekafiran, atau tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, dan membenarkan pendapat mereka. Ini tidak boleh. Karena seorang muslim wajib meyakini kekafiran itu mutlak dibenci oleh Allah. Maka kita wajib membenci kekafiran. Sebagaimana wajib kita benci dilemparkan ke dalam neraka. Maka orang-orang Islam yang meyakini kesyirikan, yang meyakini kekafiran, yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, ulama telah sepakat, Islam mereka batal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan menguraikan tentang pembatal keislaman yang ketiga ini. Ya, ini tidak mengkafirkan orang-orang kafir, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau kita menerima kebenaran daripada mereka, membenarkan kesyirikan dan kekafiran, meskipun kita tetap meyakini Islam agama kita. Dalil-dalilnya insya Allah kita akan uraikan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, akhir-akhir ini kita bisa melihat, kita mendengar, kita menyaksikan. Baik itu secara langsung atau dalam tayangan atau dimanapun. Orang-orang Islam yang membenarkan agama selain Islam. Orang-orang Islam yang membenarkan kekufuran, kekafiran, dan kemusyrikan. Bahkan mereka meyakini kebenaran mereka. Sampai mereka pun mengklaim, orang-orang kafir pun bisa meraih surganya Allah. Kita wajib meyakini, tidak mungkin. Dan tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan, kayak milik Anda aja surga, pakai nggak bisa. Surga kan milik Allah. Betul, surga milik Allah, bukan milik kita. Tapi kita menyampaikan dalil kebenaran yang berasal dari firman Allah. Maka saudara sekalian, siapa yang ingin menjaga imannya sempurna, betul-betul merasa nikmat dan lezat dalam imannya, wajib kita meyakini apa yang telah Allah sampaikan, apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan, dan wajib kita mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya, dan wajib kita meyakini kekufuran itu dibenci oleh Allah. Maka jangan pernah meyakini bolehnya kafir, bolehnya musyrik, dan jangan pernah meyakini orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sama saja. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang pertama harus kita yakini saudara sekalian, sebagai orang yang beriman, yakinilah
Satu-satunya agama yang diridai Allah hanyalah Islam. Selain Islam, batil. Wajib kita yakini itu. Mari kita buka dalil-dalilnya. Pertama, surat Ali Imran, surat 3 ayat 19, kita bisa lihat di bagian awal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jelas sekali ayatnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama selain Islam. Artinya yang beragama selain Islam, mereka itu syirik, mereka itu kafir. Wajib kita yakini itu. Meskipun mereka memiliki kepercayaan seperti orang-orang Yahudi. Memiliki kepercayaan ada kitabnya, yaitu kitab Taurat. Dan ada nabinya, Nabi Musa. Orang-orang Nasrani memiliki kepercayaan, yaitu kitabnya kitab Injil. Nabinya Nabi Isa. Dan seluruh orang-orang yang beragama selain agama itu, selain Islam, maka kafir dan tidak diterima. Kedua, surat Ali Imran ayat 85. Bagaimana ada orang yang mengambil agama selain daripada Islam? Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu. Maka agama selain Islam itu tidak akan diterima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka nanti di akhirat orang-orang yang mencari agama, yang mengambil agama selain Islam, rugi. Orang itu rugi. Tidak akan diterima. Ditolak oleh Allah. Maka orang yang beriman, yang telah beragama Islam, wajib meyakini keterangan Allah ini. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Berarti selain Islam batil. Berarti orang yang mencari agama selain Islam rugi. Maknanya rugi adalah nggak akan diterima oleh Allah agamanya. Karena nggak akan diterima oleh Allah agamanya, berarti orang itu kafir, orang itu musyrik. Maka orang itu tempatnya di neraka. Wajib kita imani. Maaf, ada seorang yang memiliki kedudukan, memiliki kehormatan, lalu ngomong di hadapan masyarakat. Dengan terang-terangan ngomong, semua agama sama, sama-sama baiknya. Wong tujuannya sama-sama surga. Bagaimana mungkin orang beriman mengatakan demikian? Lalu menganggap semua agama sama. Berarti dia telah menyalahi aturan Allah. Allah yang mengatakan agama cuma satu yang diridhoi. Yang mencari selain Islam haram. Tidak akan ada diridhoi Allah. Rugi. Dikatakan bahkan masuk neraka. Tapi umat manusia mengatakan sama. Berarti dia telah menentang Allah. Maka telah sepakat ulama, batal Islamnya. Kita lihat kembali surat Al-Bayyinah. Surat 98, ayat yang ke-6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Bukankah ayat ini jelas sekali mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir, di antara apa di situ dikatakan min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Siapa? Yang menyembah selain Allah apapun agamanya. Fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam. Jelas surat 98 Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Jelas sekali ayatnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal di dalam neraka selama-lamanya.
Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Allah katakan, selain orang Islam itu makhluk paling buruk. Allah ciptakan dikasih akal, tapi milih agama selain Islam. Memilih Tuhan selain Allah. Beribadah sesuai dengan selera, bukan mengikuti aturan. Kata Allah, itu makhluk terburuk. Maka bagaimana kita umat Islam? Agar kita merasa nikmat di dalam Islam. Ukhti, silahkan buka Sahih Muslim nomor hadis 34. Bismillah, Muslim yang baik. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, ada 3 perkara bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada yang lain-lain. Kedua, mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Ketiga, benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Selama kita tidak memiliki 3 ini, kita nggak bakal tenang Islam kita. Meskipun merasa dirinya tenang. Tidak, di sisi Allah. Rasulullah SAW menyampaikan, Salasun, ada 3 perkara. Mangkunna fihi wajada bihina, apabila ketiga perkara itu terdapat di dalam diri kita, siapapun seorang muslim yang ada perkara ini, halawatal iman, dia akan merasakan bagaimana manisnya iman, dia akan merasakan bagaimana lezatnya dan nikmatnya iman. Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Siapa yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segala yang lain daripada Allah dan Rasul-Nya. Dunia dan seisinya kita cintai, boleh, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul sudah fokus dan itu yang paling kita cintai, iman kita akan nikmat, lezat, karena kita akan tunduk pada Allah dan Rasul. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, cintanya bukan karena hawa nafsu duniawi, tapi cintanya karena Allah semata-mata. Maka dia mencintai manusia karena cintanya kepada Allah, maka dia akan mencintai sesuai dengan kadarnya, tidak akan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, wa ayyaudu fil kufr ba'dal an anqadhahu Allah minhu. Dia benci kepada kekafiran setelah Allah melepaskan diri dari kekafiran itu. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagai bencinya seseorang dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka. Adakah orang yang suka masuk neraka? Pasti benci masuk neraka. Maka kita harus benci dengan kekafiran. Karena Allah tidak pernah ridho dengan kekafiran. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang berjumpa dengan Nabi SAW, tetapi tidak mengimani Nabi, maka dia kafir, pasti masuk neraka. Nabi SAW mengatakan itu. Uti buka kembali 125 Sahih Muslim. Bismillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW katanya, demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, setiap orang yang telah mendengar risalahku, baik ia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tanpa iman dengan risalahku, itu maka dia pasti masuk neraka. Apakah mungkin Rasul berani menyampaikan hadis ini tanpa perintah Allah? Tidak mungkin, saudara sekalian. Tidak mungkin. Rasul disuruh oleh Allah benci kekafiran. Beliau benci dengan kekafiran. Makanya beliau berdakwah. Lalu bagaimana sekarang ada orang mengatakan semua agama sama? Yang penting baik. Pada akhirnya masuk surga. Karena surga milik Allah. Sedangkan Allah sudah klaim orang selain Islam masuk neraka.
Baik itu dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik. Lalu Anda seorang muslim mengatakan boleh masuk selain Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita jaga akidah kita. Jangan sampai kita menyukai kekafiran. Jangan sampai menyetujui kekafiran. Jangan sampai menyamakan agama selain Islam dengan Islam. Lalu membolehkan seorang memilih beragama selain Islam. Berarti boleh kepada kafir. Lihat hadis ini. Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi SAW. Nabi bersumpah bahwasanya beliau bersabda, Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah ada seorang yang telah mendengar risalahku. Baik itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Summa yamut. Kemudian setelah mendengar risalah Rasulullah, risalah tentang Al-Quran, tentang Islam, lalu mereka tidak menerima Islam, lalu dia mati di luar Islam. Walam yu'minu billadhi ursiltu bihi, dan tidak beriman kepadaku yang diutus dengan risalahku, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan agama yang aku diutus menyampaikan. Illa kana min ashabin nar. Melainkan orang Yahudi, orang Nasrani itu pasti masuk neraka. Bukankah hadis ini semakna dengan surat Al-Bayyinah yang sudah kita bacakan tadi? Ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Tidakkah cukup ayat ini menegaskan bahwa orang kafir pasti masuk neraka? Maka wajib kita membenci kekafiran. Jangan pernah menerima kekafiran. Maka orang-orang yang menerima kekafiran rusak akidahnya. Orang-orang yang membenarkan kekafiran tidak mengkafirkan orang kafir, tidak mengkafirkan orang musyrik. Berarti batal Islamnya. Sebab apa? Mereka membenarkan kesirikan dan kekafiran. Seakan-akan membenarkan ada agama lain selain Islam. Durhaka kepada Allah. Mari kita tegaskan lebih tegas lagi. Bahkan Allah mengatakan orang-orang Nasrani dari kalangan ahli kitab yang mempercayai kitab Injil, tapi tidak mempercayai Rasul, tidak mempercayai kitab Urkan, yang meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan, bukannya Nabi sebagai Rasul, dia adalah musyrik, dan Allah katakan, pasti masuk neraka, haram masuk surga. Al-Ma'idah, surat 5, ayat ke-72. Surat 5, surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-72. Coba perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad kafaralladzina qalu. Sungguh kafir orang yang mengatakan. Sungguh kafir orang yang mengatakan. Allah loh ini yang berfirman. Apa yang dikatakan? Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masihu ya Bani Israel. Sedangkan Isa Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, Hai Bani Israel, I'budullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah. Allah itu Robku dan Robmu. Aku bukan Tuhan, kata Nabi Isa. Maka yang mengatakan Nabi Isa Tuhan, berarti orang Nasrani. Yang mengatakan kemudian Lata dan Uzza, Hubal dan Manat itu Tuhan, berarti orang-orang musyrik. Yang mengatakan bahwasanya Tuhan punya anak perempuan dan malaikat itu bagian dari itu anaknya Tuhan, itu Yahudi, dan mengimani Nabi Musa sekalipun berarti itu musyrik. Apa yang terjadi? Lihat di tengah ayat sampai ujung ayatnya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, yaitu dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani,
lalu dia mati dalam keadaan tidak mengimani Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor. Maka bagi orang yang zalim tidak akan punya penolong. Nggak akan ada orang yang bisa menolong. Nggak ada. Allah pun tidak akan menolongnya. Bukankah ayat ini sangat jelas? Jadi siapapun yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, maka kafir, musyrik, seorang mukmin wajib membenci kekafiran itu. Tidak boleh menerima kekafiran itu. Meskipun dia tetap di dalam Islam. Karena Allah katakan, orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah, mereka itu adalah musyrik. Di ayat ke-73-nya kata Allah, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa illahu wahid. Padahal tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah yang ahad, Allah yang esa. Bagaimana tidak meninggalkan kekafiran? Di ujung ayatnya Allah katakan, wa illam yantahu amma yaqulun, barang siapa yang mereka tidak berhenti meninggalkan dari apa yang mereka katakan, yaitu tetap mengatakan ada Tuhan selain Allah, maka la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang sangat-sangat pedih. Subhanallah. Maka Allah tawarkan kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, kalau mau bertobat kepada Allah diterima, kalau tidak bertobat tidak akan diterima. Maka di ayat ke-74-nya Allah berfirman, afala yatubun ilallah wa yastaghfiruna. Apakah mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mau bertobat kepada Allah? Tidak memohon ampunan kepada Allah? Kembali kepada Allah? Tidak? Ya silahkan. Apa yang terjadi? Tadi sudah disampaikan di hadis yang sahih Muslim, bahwasanya apabila ada seorang mendengar Nabi Muhammad SAW, tahu ada risalah Muhammad SAW, tapi tidak mengimani Rasulullah, meskipun mereka mengklaim seorang yang memiliki agama, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, maka mereka pasti masuk neraka. Sahih Muslim 125 sudah dibacakan. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, dari ayat-ayat saja barusan, dan dari juga hadis yang kita uraikan tadi, bahwa sesungguhnya orang yang tidak menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama, maka orang itu tidak akan diterima kebaikannya sedikit pun. Orang Islam yang beriman, meyakini ada agama selain Islam, dan itu diklaim benar, baik, sama-sama masuk surga, orang Islam itu tidak sempurna Islamnya. Maka batal Islamnya. Kenapa? Karena mereka masih membenarkan kesyirikan. Mereka masih membenarkan kemusyrikan. Padahal Allah sudah katakan, sebaik apapun orang-orang yang kafir, dari kalangan apapun agamanya selain Islam, mau berbuat baik sebaik apapun, tidak bernilai. Seperti apa amal mereka? Bapak Ibu buka surat An-Nur, surat 24, ayat 39 dan ayat 40. Surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-39 dan ayat 40. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Kalau ada orang mengatakan, kan tapi orangnya baik, mereka agamanya yang Nasrani, mereka orang Yahudi, tapi orangnya baik, nggak semua orang Nasrani jahat, bahkan rajin ibadah, banyak membantu, memberikan kepada orang-orang Muslim, bahkan membantu, bahkan kurban ikut kurban, masjid dibangun dia bayar, dia bangun sendiri dengan duitnya, nggak laku di sisi Allah. Yuk kita perhatikan ayatnya. Surat An-Nur ayat 39 dan ayat ke-40.
walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'an ma'an. Coba perhatikan ini. Orang-orang kafir, perbuatan mereka, amal mereka seperti fata morgana di tanah yang datar yang disangka air. Coba Bapak Ibu lagi haus di tengah padang pasir. Dari kejauhan kelihatan apa? Air, seakan-akan ada air. Coba diburu. Nggak ada apa-apanya. Seperti itulah orang kafir. Beramal ibadah menurutnya sebaik-baiknya. Berbuat sebaik-baiknya. Telah berbuat sebaik-baiknya. Beramal dengan seikhlas-ikhlasnya. Menurut mereka. Kata Allah, semua amal perbuatan baiknya. Kayak fata morgana yang dikira air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Dan ketika dia telah datangi fata morgana itu, maka tidak ada apa-apa sedikit pun. Wa wajadallah indahu fawaffahu hisabahu. Dan didapati nanti ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal mereka dengan sempurna. Maksudnya apa? Sempurna dalam arti kata nggak ada sama sekali nilainya. Wallahu sari'ul hisab. Maka orang kafir dihisab dengan cepat tanpa ada melewati sirat, langsung hanya hisab keburukan, langsung neraka tempatnya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka seperti apa keadaan orang kafir itu? Meskipun baiknya sebaik-baiknya, di samping amalnya tidak ada gunanya, seperti fata morgana, dan Allah tidak memberikan pahala amalnya sedikit pun, disebutkan oleh Allah ayat berikutnya. Ayat 40-nya. Au kadzulumatin fi bahrin. Atau seperti orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Gelap gulita di dalam laut yang sangat dalam. Lujiyin yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Seperti orang yang gelap gulita di lautan yang sangat dalam. Diliputi gelombang dan gelombang. Di atasnya ada lagi awan yang gelap. Yang gelap dan gulita. Zulumatum ba'duha fawqa ba'din. Kegelapan gelap gulita yang berlapis-lapis. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apabila dia keluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihat. Tangan sendiri aja nggak kelihatan karena gelap gulita. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Maka barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, yaitu tidak diberi petunjuk oleh Allah, dia tidak akan memiliki cahaya sedikit pun. Gelap gulita. Jadi seperti apa orang kafir diibaratkan oleh Allah? Gelap gulita, nggak dapat apa-apa. Allahu Akbar. Maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, orang-orang kafir itu telah diklaim oleh Allah tidak mendapatkan apapun. Tidak mendapatkan apapun. Maka orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, kafir. Maka orang Islam wajib benci dengan kekafirannya. Sebagaimana orang Yahudi, orang Nasrani nggak pernah ridho dengan Islam. Al-Baqarah 120. Al-Baqarah 120. Walan tardo ankal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah akan ridho, tidak pernah akan senang kepada umat Islam sebelum umat Islam itu mau mengikuti agama mereka, millah mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Maka Allah katakan, qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilm.
ma laka minallah mi waliyyin wala nasir. Maka sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu datang kepada mereka dan datang pula kepada kamu lalu kamu tidak menerima kebenaran, tidak ada baginya pelindung, tidak ada baginya penolong dari azab Allah. Itulah orang kafir, bagi kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani. Mereka itu tidak akan mendapat apapun dari Allah. Maka mereka dibenci Allah. Mereka dilaknat Allah. Mereka orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Maka tidak boleh orang Islam memuliakan orang kafir. Tidak boleh orang Islam menyanjung orang kafir. Tidak boleh orang Islam membenarkan agamanya orang kafir. Karena mereka semua batil. Saudara sekalian, bukankah ayat-ayat ini telah jelas? Orang kafir dilaknat Allah. Bahkan orang beriman harusnya melaknat. Tapi kenapa malah setuju dengan kekafiran? Bahkan berkasih sayang dengan kekafiran. Bermesraan dengan orang kafir. Bukankah ada orang demikian? Maka Nabi SAW termasuk diantaranya. Dalam urusan Anda cari pasangan, haram mencari pasangan orang kafir. Yang paling utama pasangan itu adalah yang beragama Islam. Coba ukhti buka Bulughul Maram nomor hadis 1001. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Rasul perintahkan kepada siapapun di antara kita. Jika kita punya anak keturunan, carikan jodoh yang sama-sama satu agama. Haram menjodohkan anak kita, menikahkan anak kita dengan orang yang berbeda agama. Apapun agamanya selain Islam tidak boleh. Rasul memberikan petunjuk kepada kita. Tungkahul mar'atu li arba'. Dinikah seseorang itu karena 4 perkara. Memang yang pertama Rasul sebut 1, 2, 3 duniawi ini. Yang pertama apa? 5 liha. Boleh kamu nikah karena punya harta. Yang kedua apa? Wali hasabia. Boleh menikah karena punya keturunan yang baik. Dari keturunan orang-orang yang terpandang. Yang ketiga, wali jamaliha. Boleh dinikah karena cantiknya, karena gantengnya. Ini semuanya duniawi semua yang 3 ini. Harta, keturunan, kemudian kecantikan, kegantengan. Kalau orang Jawa biasanya bilang bibit, bobot, bebet. Bibit itu keturunan orang terpandang, bobot itu hartanya banyak, bebet itu apa? Bebet itu ya kualitas tubuhnya bagus, wajahnya cantik, wajahnya keren. Silahkan boleh. Tapi pesan Rasul di bagian akhir, walidiniha. Nikahilah karena punya agama, yaitu karena Islam. Fasfar bidzatid. Kalau kamu menikah dengan seorang yang muslim satu agama, Anda pasti bahagia. Jika tidak, fasfar bidzatid, binasa kedua tanganmu. Dari sini jelas, haram orang Islam menikahkan dengan orang kafir. Karena orang kafir itu semua musyrik. Mari kita lihat ayat yang menegaskan larangan Rasul ini. Al-Baqarah 221. Al-Baqarah 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini untuk para laki-laki. Tolong perhatikan, hai para laki-laki. Jangan menikah dengan wanita musyrik, wanita kafir. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, perempuan-perempuan kafir, sampai mereka mau beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin. Lebih baik kamu menikah dengan budak perempuan yang beriman, lebih baik dibandingkan perempuan yang musyrik.
Walau a'jabatkum, meskipun perempuan musyrik itu menggiurkan kamu, keren, cantik, kaya, keturunan hebat, tapi kafir, jangan diambil, kata Allah. Sebaliknya untuk para wanita, hei para wanita muslim, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu mau menikah dengan laki-laki musyrik, laki-laki kafir sampai mereka mau beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Lebih baik kamu menikah dengan budak laki-laki yang beriman. Lebih baik menikah dengan budak laki-laki yang beriman. Meskipun tidak menarik yang kafir tadi. Meskipun perlaki-laki musyrik itu menggiurkan kamu, menarik hatimu, keren, cakep, dan seterusnya. Mendingan budak, tapi beriman. Kenapa Allah melarang kita menikah dengan orang kafir? Orang kafir tidak satu level dengan kita. Orang kafir itu haram dinikah karena masuk neraka. Berarti ngajak ke neraka. Maka di ujung ayatnya apa? Ulaika yad'u ilan nar. Orang kafir itu ngajak kamu ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wa maghfirati bi'idnih. Sedangkan Allah mengajak kamu menuju surga. Dan supaya kamu mendapat ampunan dengan izin Allah. Tolong garis bawahi pada akhir ayatnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadzakarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar manusia mengambil pelajaran. Dari ayat ini jelas, tegas sejelas-jelasnya. Haram menikah dengan orang kafir, haram menikahkan dengan orang kafir, baik itu laki-laki atau perempuan, karena mereka itu orang yang dilaknat Allah, orang yang telah ditetapkan masuk surga, masuk neraka, haram masuk surga. Maka seorang mukmin wajib mengkafirkan orang kafir, wajib membenci kesyirikan, sebagaimana wajibnya kita benci dilempar ke neraka. Inilah dalil-dalil yang sahih. Inilah dalil-dalil yang qat'i. Dalil-dalil yang mencerminkan bahwasanya Allah benci kepada kekafiran. Maka kita wajib membenci kekafiran. Allah haramkan kafir masuk neraka, masuk surga, dan diwajibkan masuk neraka. Maka kita wajib membenci kekafiran, karena kekafiran menyebabkan ke neraka. Sampai urusan pernikahan pun haram, tidak boleh menikahkan seorang muslim dengan orang-orang kafir. Meskipun maaf, betapa banyak fenomena zaman sekarang orang Islam menikah dengan orang kafir gara-gara tergiur dengan ketampanan. Gara-gara tergiur dengan harta, gara-gara tergiur dengan kedudukan, lalu dia tetap menikah dengan orang-orang yang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara sekalian, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau tidak mengkafirkan orang-orang kafir, padahal mereka jelas-jelas kesyirikan dan kekafirannya, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang termasuk membenarkan. Berarti bagian dari mereka telah kafir pula. Dan ini menurut ijma' pendapat seluruh ulama, jumhur ulama. Kenapa? Karena tadi ayat-ayat sudah diceritakan. Orang kafir itu divonis oleh Allah masuk neraka. Bahkan orang kafir, orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, bahkan dilaknat oleh seluruh manusia. Kapan? Nanti di yaumil akhir, setelah kematian mereka di dunia. Al-Baqarah, surat 2, 161 dan 162. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufarun, dan mereka mati dalam kekafiran, ulaika alaihim la'natullah, mereka itu orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, wal malaikah, dilaknat oleh para malaikat, wan nasi ajma'in, dilaknat oleh seluruh manusia, dilaknat oleh seluruh manusia. Subhanallah. Lalu berapa lama laknat itu?
Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam laknat itu selama-lamanya. Karena mereka berada di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul adzab walahum yunzarun. Mereka tidak akan diringankan azabnya dan mereka pun tidak diberi tangguh tentang azabnya. Ayat ini sangat jelas, saudara sekalian. Ayat ini sangat jelas bahwasanya kita harus benci kepada kekafiran karena orang kafir dilaknat. Kita pun melaknat. Maka jangan berkasih sayang dengan orang kafir, siapapun mereka. Meskipun itu orang tuamu, meskipun handetolanmu, meskipun saudaramu, siapapun, Allah mengatakan haram berkasih sayang dengan mereka. Alasan apa lagi yang engkau ampakan? Lalu membolehkan berkasih sayang dengan orang kafir, bahkan menikah dengan orang kafir, karena menganggap agama itu sama. Lalu kemanakah akidah Anda? Allah saja mengatakan benci. Allah mengatakan mereka haram masuk surga. Allah haramkan, Allah wajibkan mereka neraka. Sementara Anda mengklaim mereka pun masuk surga. Apakah tidak cukup ayat-ayat tadi? Apakah tidak cukup keterangan Allah tadi? Orang kafir hanya punya nikmat sementara di dunia. Lalu apa yang hendak dibanggakan? Orang kafir diberikan memang dengan dunia, karena itulah tujuan mereka hidup, untuk dunia. Maka apa-apa yang Allah berikan di dunia, itu sementara. Dan orang kafir tidak mendapatkan apapun nanti di yaumil akhir. Maka jangan Anda tergiur dengan kenikmatan orang kafir. Kenapa? Orang kafir sekali lagi cuma dapat dunia tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nanti di yaumil akhir. Kenapa? Memang tujuan hidup mereka itu hanyalah dunia. Maka ketika orang kafir itu mendapatkan segala-galanya dengan dunia, jangan kita ngiri. Jangan kita kemudian iri hati. Karena memang Allah sudah tetapkan. Memang ketetapan mereka itu mendapatkan dunia dengan segala isinya. Kenapa? Karena mereka memang cita-citanya dunia. Yang dilakukan untuk dunia. Maka dunia diberi dengan segala-galanya. Bagaimana di akhirat? Kosong. Tidak mendapatkan apapun. Surat Hud, surat 11. Ayat 15 dan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatud dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan perhiasannya, kami segerakan baginya kehidupan dunia bagi siapa yang kami kehendaki dan apa yang kami kehendaki. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia tidak dirugikan. Coba lihat orang kafir. Nikmat, nikmat, nikmat. Jangan tergiur. Ingat, hanya diberi di dunia. Allah berikan dunia dengan apa yang dia inginkan. Tidak diberikan tangguh. Tidak dirugikan. Tapi apa yang terjadi nanti di yaumil akhir? Ayat ke-16-nya saudara sekalian, ini yang paling mengerikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu orang-orang yang nanti di akhirat tidak dapat apa-apa, nggak punya bagian apa-apa, kecuali hanya dapat neraka. Bukankah ini yang berfirman Allah? Apakah Anda tidak yakin? Mereka tidak dapat apa-apa di akhirat. Dunia yang telah diberikan. Lalu apa yang menggiurkan dari mereka? Nggak ada. Cuma dunia sementara. Mereka itu akan mendapat neraka. Nggak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Lalu bagaimana yang telah diusahakan di dunia? Wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka sia-sia seluruh yang pernah diraihnya di dunia. Lenyap apa yang telah mereka amalkan di dunia. Nol, gak dapat apa-apa. Apa yang hendak dibanggakan? Karena kita bisa melihat betapa orang-orang muslim membangga-banggakan orang kafir. Mengeluh-elukan orang kafir. Sedangkan orang kafir tidak mendapatkan apapun.
Coba kita lihat bagaimana dalilnya dalam hadis. Rasulullah SAW menyampaikan, Ibu silakan buka ukhti Afwan, hadis nomor 2403. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang mukmin. Dia diberi upah di dunia dan pahala di akhirat. Adapun orang kafir, dia diberi rizki dengan kebijakan yang dikerjakannya di dunia. Setelah sampai di akhirat, tidak ada lagi kebajikan yang akan diberi pahala baginya. 0, kosong. Zero. Subhanallah. Lalu apakah kita muliakan mereka? Sedangkan Allah sudah menghinakan? Maaf, bukan berarti tiap ketemu orang kafir, dasar lu dijelekin. Enggak, bukan. Secara habluminanas kita santun, kita bicara baik, silakan. Tapi kita benci dengan kekafiran mereka. Sehingga jangan berkasih sayang dengan mereka. Karena nggak dapat apa-apa. Jelas dalilnya. Meskipun terkadang orang beriman itu suka mengeluh. Kenapa ya orang kafir kok lebih sukses, lebih kaya? Memang itulah tujuan hidup mereka. Maka Rasul menyampaikan di hadis ini. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan mengurangi sedikit pun kebaikan orang beriman. Di dunia Allah akan berikan mereka sebagai upah kebaikannya di dunia. Di akhirat akan diberikan oleh Allah pahala yang melimpah ruah. Dunia boleh jadi nggak seberapa, tapi di akhirat segala-galanya. Bagaimana dengan orang kafir? Amal kafir fayut'amu bihasanati ma amila biha. Adapun orang kafir dikasih balasan oleh Allah di dunia sesuai dengan kebijakan mereka, kebajikan mereka, kebaikan mereka. Baik hanya di sisi manusia, di sisi Allah nggak ada baiknya. Dikasih oleh Allah, dikasih. Lalu hanya fiturnya di dunia. Hatta idza abba ilal akhirah. Sehingga nanti saatnya dia dibangkitkan di akhirat. Sampai ke negeri akhirat. Dunia yang pernah diraihnya lenyap. Lam takun lahu hasanatan yujza biha. Semua kebaikan yang pernah didapatkannya di dunia, semua kebaikan yang pernah dilakukannya di dunia, tidak akan diberikan pahala apapun, 0. Tadi sudah kita uraikan di surat 24 seperti apa perumpamannya. Di ayat ke-39 dan 40. Kayak fata morgana. Kelihatannya bagus, ada air, ternyata nggak ada apa-apanya. Di ayat yang lain, Allah ibaratkan dengan ibarat yang lain. Seperti abu, debu yang ditiup angin yang sangat kencang. Surat 14, ayat 18. Surat 14, surat Ibrahim, ayat 18. Masalul ladzina kafaru bihim a'maluhum karomatinish taddat bihirri fi yaumin asif. Perumpamaan orang-orang yang kafir terhadap Allah, Rabb mereka, itu amal mereka, kebaikan mereka, seperti abu yang ditiup angin pada hari angin yang bertiup sangat kencang. Kira-kira angin yang bertiup sangat kencang di hari-hari tertentu namanya angin apa Bapak Ibu? Kalau di negara kita ada yang namanya angin lesus, angin topan, angin bohorok, atau apapun. Kalau di Eropa sana angin tornado. Nah, badai. Bayangkan abu ditiup angin saja lenyap. Bagaimana kalau disapu oleh topan, disapu oleh badai, seketika lenyap. Jadi orang kafir itu seakan-akan apa? Saat itu beramal kebaikan, saat itu lenyap, tak bernilai sedikit pun.
la yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Seluruh yang telah diusahakan di dunia, meskipun dia habis sendiri bangun masjid 10 miliar, nggak ada nilainya. Bangun kebaikan selama 1 triliun di dunia, nggak bernilai di sisi Allah. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Kenapa? Dzalika huwa dhalalul ba'id. Karena orang kafir itu berada di dalam kesesatan yang sangat jauh, sesat yang sangat nyata. Apa yang hendak dibanggakan? Maka Allah perintah kepada kita semua, siapapun kita, orang yang beriman, tidak boleh berkasih sayang, tidak boleh bermesraan, berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Siapapun orang kafir itu, meskipun itu orang tua, meskipun itu handetolan, meskipun itu saudara kandung, siapapun tidak boleh. Surat Al-Mujadalah, surat 58, ayat terakhir, ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Coba perhatikan ayat ini. Engkau, hai Muhammad, dan engkau, hai umat Islam, tidak akan mendapatkan suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, akan saling berkasih sayang dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, yang tidak memilih Islam sebagai agamanya. Bukankah mereka itu kafir? Sekalipun orang itu adalah orang bapakmu sekalipun. Meskipun mereka itu adalah anak-anakmu sekalipun. Mereka itu saudara-saudaramu. Mereka itu keluargamu. Terserah. Mau anak kek, mau orang tua kek, mau saudara kandung kek, mau handetolan. Sepanjang mereka kafir, nggak boleh kita berkasih sayang dengan mereka. Kita sudah terputus dari sisi akidah. Kalau kita selalu menjaga diri dan membenci kekafiran, dan kita terus-menerus tidak berkasih sayang dengan orang kafir, maka Allah katakan, Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam hatinya ada iman. Wa ayyadahum biruhim minhu. Dan Allah memberikan kekuatan dengan ruh iman yang ada pada hatinya. Gak akan tergiur dengan kekafiran. Meskipun menggiurkan, meskipun menikmat, tampak nikmat, tidak tergiur dengan kekafiran. Kelak orang-orang yang seperti itu, yang membenci kekafiran dan membenci kemusyrikan dan tidak mau berkasih sayang dengan mereka, meskipun tadi bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, kalau itu dia lakukan semata-mata karena Allah, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nanti Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah golongan Allah. Golongan Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Ketahuilah, golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dari uraian ayat ini maka sangat-sangat jelas. Jelas sejelas-jelasnya. Orang-orang yang beriman tidak boleh berkasih sayang dengan orang kafir. Orang-orang beriman tidak boleh menyetujui kekafiran. Orang-orang beriman tidak boleh bermesraan dengan orang kafir. Tidak boleh menjadikan mereka menjadi pasangan. Tidak boleh mengagungkan dan memuliakan mereka. Karena mereka sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang hina. Orang-orang yang hina. Maka pantaskah orang yang dihinakan oleh Allah kita puji? Kita sanjung?
kita elu-elukan, apalagi dijadikan menjadi orang yang menjadi kesayangan, berkasih sayang dengan mereka, bermesraan dengan mereka. Tidak boleh, saudara sekalian. Haram hukumnya. Jika kita membenarkan kekafiran mereka, bahkan berkasih sayang dengan mereka, dan menyetujui kekafiran mereka, bahkan mengatakan sama saja bagi mereka, yang penting baik, pasti nanti masuk surga, Anda telah mengkhianati firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Anda telah batal Islamnya. Sebab Allah menyatakan satu-satunya agama adalah Islam, Anda mengatakan semua agama sama. Allah menyatakan orang yang beragama selain Islam, maka rugi, Anda katakan sama-sama untung. Sama saja, akhirnya pun masuk surga. Karena nggak mungkin Allah menyanyiakan amal mereka. Padahal iman sangat jelas. Padahal dalil sangat jelas. Inilah pentingnya akidah. Tegakkan akidah kita. Kokohkan akidah kita. Jangan dirusak dengan apapun. Jangan dicampur adukan dengan kebatilan. Islam hak, selain Islam batil. Keyakinan Islam hak, selain keyakinan Islam batil. Maka seluruh yang selain Islam wajib kita membencinya, wajib kita meninggalkannya, dan tidak boleh kita menerimanya. Siapa yang menerimanya, siapa yang menolerinya, siapa yang kemudian mengikutinya, atau bahkan kemudian dia meyakininya, meskipun tetap dalam Islam, tapi meyakini kebenaran kekafirannya, bahkan mereka pun yang kafir dibenarkan diyakini bahwa dia pun masuk surga, batil keislaman. Batal keislaman. Ini saudara sekalian, wajib kita jaga. Yakinlah, orang kafir nggak bakal pernah masuk surga. Sama sekali. Ustadz, ayatnya tadi tidak ada yang mengatakan kekal di neraka. Ada tadi, surat 98 ayat 6, khalidina fiha, tapi tidak dikatakan abada. Beda kalau di surga abada, selama-lamanya. Kalau tidak ada kata-kata khalidina fiha abada, berarti nggak selama-lamanya. Betul, di surat Al-Bayyinah tidak ada kata-kata selamanya. Tapi bukankah tadi surat Al-Ma'idah ayat 73, haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Kalau orang yang diharamkan surga, pastinya selama-lamanya di neraka. Ayat yang paling jelas di surat 5 ayat 36 dan 37. Mari kita lihat. Surat 5 Al-Maidah ayat 36 dan 37. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wahum kufarun, dan mereka mati dalam keadaan kekafiran. Apa yang terjadi? Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekiranya Allah memberikan kepada mereka seluruh kekayaan di muka bumi semuanya. Wa mithlahu ma'ahu, dan Allah tambahkan lagi seluruh kekayaan seperti yang ada di muka bumi dan seluruhnya. Artinya apa? Dua dunia Allah berikan kepadanya. Dua dunia Allah berikan kepadanya. Lalu dipakai untuk apa? Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Digunakan menebus kesalahan dan dosa akibat kekafirannya nanti pada hari kiamat. Ma tuqabbila minhum. Tebusan dengan dua dunia dan seirisinya itu tidak akan diterima oleh Allah. Walahum adzabun alim. Mereka mendapat azab yang sangat pedih. Nggak ada kata-kata kekal Rasulullah, Ustaz. Nggak ada kata-kata selamanya. Coba lihat ayat 37-nya. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka orang-orang kafir itu ketika dimasukkan ke neraka ingin sekali keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Akan tetapi mereka tidak pernah akan dapat keluar dari neraka. Perhatikan ujung ayatnya. Walahum azabum muqim. Ini kata-kata muqim. Mereka mendapatkan azab yang kekal di neraka selama-lamanya, mukimnya di neraka.
nggak mungkin ke surga. Sebab mereka tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Yang akan dikeluarkan dari neraka adalah orang yang pernah mengucapkan syahadat. Meskipun imannya kecil. Ukti, buka hadis nomor 154 Sahih Muslim. Afwan Ustadz, Sahih Muslim. Sahih Muslim 154. Baik. Bismillah. Dari Anas bin Malik dari Afwan Ustadz, Bismillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan La ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya terdapat iman seberat biji gandum. Kemudian orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat beras, kemudian yang mengucapkan La ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu. Jadi siapa yang dikeluarkan dari neraka? Orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Pernahkah orang kafir mengucapkan itu? Tidak. Maka tidak pernah akan dikeluarkan dari neraka. Jelas dalilnya. Jelas ayatnya. Masihkah tidak percaya? Ibu, lihat lagi. Ukti kembali. Muslim ke belakang. Nomor hadis 2399. 2399. Bismillah. Tidak menerima tebusan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, Allah tabaraka wa taala bertanya kepada penduduk neraka yang siksaannya lebih ringan. Seandainya dunia dan seluruh isinya menjadi milikmu, maukah kamu menebus dosamu dengan semua milikmu itu? Jawabnya, mau. Firman Allah, Aku telah meminta tebusan yang lebih ringan dari itu kepadamu ketika kamu masih dalam sulbi Adam, yaitu supaya engkau jangan menyekutukanku. Itu telah memadai, tetapi engkau menolak. Telah kukatakan, engkau tidak akan kumasukkan ke neraka, tetapi engkau tetap saja musyrik atau menyekutukanku. Itulah resiko orang kafir. Nggak akan bisa ditolong. Mau nebus dengan apapun. Dunia dan seisinya sekalipun. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, andai kata dunia jadi sebuah emas, seluruh dunia berubah menjadi emas, emas sebesar dunia, lalu digunakan untuk menebus dosa akibat kekafiran, tidak diterima. Silakan, Ukti maaf, satu hadis berikutnya, nomor 2400-nya. Bismillah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan ditanyakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat, bagaimana pendapatmu seandainya seluruh isi bumi ini menjadi emas dan menjadi milikmu? Maukah engkau menebus dosanya dengannya? Jawab orang itu, mau. Maka dikatakan kepadanya, dulu telah diminta kepadamu atau tebusan yang lebih ringan dari itu. Apa sih tebusan yang ringan? Syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah lebih ringan dari emas sepenuh bumi? Maksudnya lebih murah. Tapi nanti kalimat syahadat itu yang apabila ditimbang di sisi Allah di yaumil akhir, lebih berat dari seluruh isi langit, bumi, dan seisinya. Karena kalimat inilah yang akan menolong seorang hamba. Tapi orang kafir tidak pernah mengucapkan itu. Maka seandainya emas menjadi bumi dan seisinya menjadi emas, nggak laku, saudara sekalian. Ma tuqubila minhum, tidak diterima. Inilah dia. Yang ketiga pembatal keislaman, membenarkan kekafiran, membenarkan kemusyrikan.
Atau orang-orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, tidak mengkafirkan orang musyrik, sedangkan mereka telah dikafirkan oleh Allah. Lalu mereka membenarkan, bahkan bertoleransi dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka. Allah telah mengatakan batal. Allah telah mengatakan batal Islamnya. Rasul pun menyampaikan, dan sepakat para ulama bahwasanya batal keislaman mereka, berarti wajib mengulangi syahadat dengan syahadat yang benar. Wallahu a'lam. Demikian saudara kalian, kajian kita pada sore hari ini tentang pembatal keislaman yang ketiga. Insya Allah kita akan membahas untuk berikutnya pembatal keislaman yang keempat. Insya Allah. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin Pak Irfan. Silakan kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada sore hari ini. Sudah membahas terkait bagian ketiga dari 10 pembatal keislaman, yaitu membenarkan kemusyrikan atau kekafiran. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz. Saya langsung Silakan. bacakan. Pertanyaan pertama ini ada 2 pertanyaan terkait. Insya Allah saya gabungkan. Agak sedikit panjang, sedikit saya bacakan. Bismillah. Pak Ustadz, mohon maaf, kita meyakini Nabi Isa itu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa Injil ke dunia ini. Jika Nabi Isa itu adalah Yesusnya umat Kristiani, apakah kita salah jika kita mengatakan kepada umat Kristiani bahwa kita juga percaya kepada Yesus, tetapi Yesus sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa Injil atau Bible ke dunia ini, bukan Yesus yang sebagai Tuhan? Itu yang pertama, Pak Ustadz. Pertanyaan keduanya, Pak Ustadz, apakah betul di dalam Injil sudah disebutkan terkait adanya Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW? Baik, saudara sekalian, nama sebutan bagi orang Arab, bagi orang Indonesia, bagi orang Eropa itu beda-beda. Kita orang Islam menyebut Nabi Musa, Musa. Orang-orang Eropa apa? Moses. Kita menyebut Nabi Isa, Isa. Orang-orang Nasrani, Yesus. Sebetulnya Isa juga. Selama kita meyakini bahwa Yesus yang dimaksud adalah utusan Allah, nggak masalah. Tapi mari sebagai orang Islam, ciri Islam kita tunjukkan. Isa ya Isa. Karena di dalam Al-Quran disebutkan Isa benu Maryam. Isa anak Maryam. Ya sudah kita sebut Isa. Mau Anda orang Eropa, mau Anda orang Amerika, mau Anda orang Afrika, mau orang Indonesia. Isa ya Isa. Tapi kalau toh kita meyakini bahwasanya mengatakan Yesus yang Anda yakini itu adalah Isa yang kami yakini. Maka kami yakin pula dengan Yesus seandainya Yesus yang dimaksud adalah utusan Allah, hanya penamaan. Di dalam bahasa Arab, Nabi kita Muhammad. Siapa bapaknya para nabi? Ibrahim. Coba tanya orang Eropa. Ada Ibrahim? Nggak ada. Siapa namanya? Abraham. Nggak ada masalah. Nama saja kok. Maka nama-nama itu biasanya antar negara, antar pulau, antar adat, beda-beda. Mohon maaf. Ada orang dari Rusia, Kazakhstan, namanya siapa? Siapa yang bergulat itu? Habib Nurmagomedov. Ada nggak artinya Nurmagomedov? Nggak ada. Sebetulnya di dalam bahasa mereka, Nurmagomedov itu 2 kata. Nur itu cahaya, Magomedov itu sebetulnya G-nya, G-nya dibaca dengan H. Mahomet. Nah, Mahomet itu siapa? Kalau orang-orang di Irak, orang-orang di Mesir, Mohammed. Kalau di kita siapa? Mohammed itu. Muhammad. Bahasa Indonesianya Muhammad. Bahasa Arabnya Muhammad. Jadi Magomedov itu sebetulnya Mahomet. Jadi nama yang Islamnya itu adalah Habib Nur Muhammad. Menurut orang Islam, menurut orang Arab. Cuman karena dia bukan orang Arab, logatnya bukan Muhammad, tapi Mahomet. Mahomet. Jadi kalau kita yakini Muhammad, ya Muhammad. Artinya, alangkah baiknya kita sebagai umat Islam jangan nyebut Yesus.
Katakan Isa putra Maryam untuk membedakan. Khawatir nanti kalau kita katakan Yesus, orang-orang yang tidak paham memahami, wah itu kok percaya Yesus. Jadi timbul fitnah. Maka kalau kita katakan Isa, ya Isa is Isa. Pertanyaan kedua, betulkah bahwa di dalam kitab Injil, Nabi Isa sudah mengatakan bahwasanya akan ada nabi terakhir yang namanya Muhammad? Betul, tapi tidak disebut namanya Muhammad. Namanya Ahmad. Lihat surat 61. Surat 61. yakni surat As-Saff ayat 6. Surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, kepada siapa? Ya Bani Israel. Hai Bani Israel. Inni Rasulullah. Aku ini utusan Allah. Aku ini utusan Allah. Ilaikum kepada kamu. Musaddiqan. Membenarkan lima baina yadai. Yaitu apa? Segala kitab yang diturunkan sebelumku. Nabi Isa membenarkan kitab Taurat, Nabi Isa membenarkan kitab Zabur, dan membenarkan pula Injil. Dan minat Taurat, dari kitab-kitab Taurat. Wa mubasyiran bi rasul, dan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi siapa nama nabi terakhir? Siapa namanya Bapak Ibu di sini? Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka ketika telah datang kepada mereka dengan tanda-tanda yang nyata, telah diutus oleh Allah Nabi Muhammad sebagai Rasul, membawa kebenaran, apakah Bani Israel menerima? Enggak. Mereka mengatakan, qalu hadza sihrun mubin. Mereka mengatakan, ini sihir yang nyata. Ini sihir yang nyata. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, di sini jelas sekali bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nabi terakhir. Tapi Ustadz, ini namanya Ahmad. Oke, coba buka surat 33 ayat 40. Coba buka surat 33 ayat 40. Makana Muhammadun. Coba perhatikan ini. Surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah. Nah, di sini turunnya asbabul ayat ini adalah ketika orang-orang kafir Quraisy di Mekah, kebiasaannya kalau bapak angkat itu dianggap bapak kandung. Maka dikatakan, makana Muhammadun. Muhammad itu bukanlah aba ahadim mir rijalikum. Salah seorang dari bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu. Walakin Rasulullah. Akan tetapi Muhammad itu utusan Allah. Khataman nabiyyin. Muhammad itu penutup nabi-nabi. Tolong ini. Muhammad itu penutup nabi-nabi. Jadi, Nabi kita siapa? Nabi terakhir itu namanya Muhammad atau Ahmad? Di ayat ini siapa? Muhammad. Di surat 48, surat Al-Fat. Coba lihat surat 48, surat Al-Fat. Di ayat paling akhir, paling ujung. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Jadi siapa Nabi Muhammad? Utusan Allah. Jadi yang benar itu siapa? Muhammad atau Ahmad? Nah, untuk menjawab ini coba Uhti buka hadis di Sahih Muslim nomor hadis 2168. Bismillah, beberapa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Muhammad,
bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mempunyai beberapa nama. Yang pertama, aku bernama Muhammad. Kedua, aku bernama Ahmad. Ketiga, aku bernama Al-Mahi atau penumpas di mana Allah menumpas kekafiran karenaku. Empat, aku bernama Al-Hasyir atau pengumpul di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia atas risalahku. Kelima, dan aku bernama Al-Aqib atau penutup di mana tidak ada seorang jua pun lagi nabi sesudahku. Dan sesungguhnya juga aku oleh Allah diberi nama Rauf atau penyantun dan Rohim penyayang. Inilah nama-nama Nabi. Nah, dua yang pertama, siapa nama Nabi? Aku bernama Muhammad. Siapa lagi? Aku bernama Ahmad. Nah, Ahmad dengan Muhammad itu apa sih bedanya? Apa bedanya Bapak Ibu antara Ahmad dengan Muhammad? Baik, coba ditutup screen-nya, saya buatkan ilustrasi. Bahwa Ahmad dengan Muhammad itu sama sebetulnya. Di dalam bahasa Arab, sifat baik, kalau ada orang memiliki sifat baik, maka orang itu sifat baiknya disebut Hamid. Hamid yang terpuji. Orang yang memiliki sifat Hamid disebut Mahmud. Jadi kalau ada orang yang punya sifat baik itu namanya Hamid. Orang yang punya sifat Hamid disebut Mahmud. Mahmud itu orangnya. Hamid sifatnya. Seperti orang beragama Islam. Islam agamanya. Orangnya Muslim. Hamid sifatnya, sifat baik. Orangnya Mahmud. Jadi kalau orang punya sifat baik, maka orang itu Hamid. Nama orangnya Hamid, sifat yang baik. Orangnya, bendanya disebut Mahmud. Nah, kalau ada orang punya sifat baik yang banyak, sifat baik yang menyeluruh, akhlaknya baik, tutur katanya baik, agamanya baik, akidahnya baik. Wes, pokoknya baik secara keseluruhan. Maka sifat baik secara keseluruhan Ahmad. Jadi Ahmad itu jamak dari Hamid. Kalau ada orang Ahmad berarti orang sifat baik yang menyeluruh. Nah, orangnya disebut Muhammad. Sifatnya Ahmad, orangnya Muhammad. Jadi Ahmad dengan Muhammad klop. Memang Ahmad itu sifat-sifat yang baik. Orangnya disebut Muhammad. Jadi Nabi Isa sudah mengatakan, di dalam kitab Injil sudah disebutkan, Allah pun menyatakan, Nabi Isa sudah mengatakan kepada kaumnya, bahwasanya akan datang nanti Nabi terakhir setelahku. Nabi itu punya sifat Ahmad. Maka namanya Ahmad, orangnya disebut Muhammad. Jadi Ahmad dengan Muhammad sami mawon. Ahmad itu sifat-sifatnya, Muhammad orangnya. Kalau sifatnya baik itu tidak menyeluruh, namanya Hamid, kebaikan sifat baik. Orangnya disebut Mahmud. Paham dari sini Bapak Ibu? Jadi kalau ada orang namanya Hamid, ya harus baik sifatnya. Mahmud ya orang yang baik sifatnya. Ahmad harus baik menyeluruh sifatnya. Muhammad berarti orang yang harus baik secara keseluruhan orangnya. Wallahu a'lam. Demikian. Jadi benar bahwa Nabi Isa sudah mengabarkan akan datang Nabi penutup namanya Ahmad. Dan Rasul mengatakan, namaku Muhammad, namaku juga Ahmad. Ada Al-Aqib, tapi ada Al-Hasyr, beberapa nama-nama Nabi yang Allah berikan nama. Ada Ar-Ra'uf, ada Rahim, itu nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Alhamdulillah, penjelasannya lengkap sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ada beberapa Silakan. pertanyaan. Bismillah. Pak Ustadz, di dalam Islam kita mengetahui ada ajaran Islam Syiah. Apakah membenarkan Islam Syiah atau Islam lainnya yang tidak mengakui adanya Rasulullah SAW sama dengan membenarkan kekafiran? Syiah bukan Islam. Syiah yang Rafidhah bukan Islam. Karena apa? Orang Syiah itu meyakini ada Quran yang lain.
Orang Islam itu, Syiah itu meyakini ada Quran yang lain, maka Qurannya tidak 30 juz. Orang Syiah itu syahadatnya beda. Bukan Muhammad Rasulullah, Ali Rasulullah. Beda. Maka mereka mengagungkan Ali. Dan orang Syiah itu membenci sahibul bait. Membenci ahlul bait. Membenci Aisyah, membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman. Semua dibenci, kecuali cuma satu Ali. Dan Syiah menuduh bahwasanya Jibril salah sasaran. Harusnya yang dapat wahyu bukan Muhammad, tapi Ali. Maka menganggap siapa Rasul? Ali. Maka cara agamanya beda, cara sholatnya beda, syahadatnya beda. Yang meyakini Syiah Islam, haram. Syiah itu kafir. Yang Rafidhah, yang acaranya adalah menyiksa diri di saat mengenang wafatnya putranya Ali, yaitu Hasan dan Husain, maaf, yang terbunuh di Karbala, kemudian dengan acara-acara menyakiti diri, menganggap yang menyakiti diri berarti nanti dapat syafaat, pasti masuk surga. Itu tidak ada akidah yang seperti itu. Maka kita wajib meyakini Syiah itu kafir, Syiah itu musyrik. Nggak boleh kita meyakini Syiah agama Islam. Maka di dalam Islam cuma mengakui satu, sunnah, yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jalannya Nabi. Itulah Islam yang benar. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita, mengikuti jalannya Nabi. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, di daerah pemukiman kami ada program renovasi masjid. Jika ada sumbangan dari tetangga non-muslim, apakah sebaiknya diterima atau panitia masjid diterima oleh panitia masjid atau bagaimana sebaiknya, Ustadz? Yang terbaik, jangan pernah diterima. Wahai panitia, jangan pernah menerima. Kenapa? Karena orang-orang mukmin tidak boleh menerima sumbangan dari orang-orang kafir dan tidak pantas, tidak layak. Tapi bagaimana kalau dia memaksa? Beli, tapi jangan untuk masjid. Untuk apa? Pelataran masjid. Untuk salurannya masjid. Itu yang di luar sana. Jalanan. Tidak pantas. Mereka orang-orang kafir itu membenci Islam. Tapi baik banget orangnya. Nggak ada kebaikan orang kafir di sisi Allah. Sebab apa? Suruh mengakui Allah saja tidak mau. Bagaimana dikatakan baik? Pakai logika. Suruh mengakui Allah yang menciptakan, dia tidak mau. Coba orang kafir suruh ngomong asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Padahal Allah sudah perintahkan. Nabi Isa pun sudah mengatakan demikian. Gak mau. Maka orang-orang kafir itu hartanya tidak halal untuk orang beriman. Kecuali melalui sebuah bisnis, perdagangan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, yang jelas ada proses secara islami. Halal. Tapi kalau menyumbang jangan diterima. Sebab apa? Rasulullah SAW tidak pernah mau menerima bantuan orang kafir selama orang kafir itu belum beriman. Catat itu. Tidak mau menerima bantuan orang kafir selama orang kafir itu belum beriman. Bahkan ini pernah terjadi di zaman Nabi ketika terjadi perang Badar, di mana Rasulullah sangat membutuhkan tenaga. Yang ketika itu Islam masih sangat sedikit, kekuatannya masih sangat lemah. Ada orang kafir menawarkan diri membela Rasul ikut perang Badar karena sayang dengan Rasul, karena cinta dengan Rasul, tapi akidahnya tetap kafir. Menawarkan diri, apakah diterima oleh Rasul? La, tidak. Rasul tidak menerima sama sekali. Kenapa tidak menerima? Karena memang tidaklah pantas orang muslim menerima kebaikan orang kafir dalam urusan ibadah. Katakan dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka kalau sudah urusan agama, jangan dicampur aduk. Inilah yang seharusnya kita tegakkan. Jangan kita menerima kekafiran. Jangan pernah kita menerima dari mereka. Sebab apa? Sebab orang Islam tidak pantas menerima untuk urusan ibadah dari orang kafir. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Pak Ustadz, di kalangan para pemimpin di Indonesia, setiap ada pidato atau sambutan, selain dimulai dengan Assalamualaikum, juga diiringi dengan bentuk salam agama lain. Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Takutnya dengan keterbatasan ilmu, kita melihat para pemimpin kita kurang tepat meletakkan sesuatu atas nama toleransi beragama. Mohon penjelasannya, Ustadz. Saudara sekalian, yang diperintahkan saling menghormati salam itu apabila ketemu dengan orang beriman. Apabila bertemu dengan orang beriman. Coba lihat, awal surat 6 ayat 54. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila engkau berjumpa dengan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ucapkan salam. Jadi ucapan salam itu sesama orang beriman. Ketika Anda ketemu orang tidak beriman, jangan ucapkan salam. Tapi Ustadz, para pemimpin kami, para pembesar kami, setelah salam mereka mengucapkan yang lain. Bagaimana ucapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, seni budaya, dan macam-macam. Saudara sekalian, pantaskah orang kafir diucapkan selamat, sedangkan mereka tidak akan selamat di sisi Allah? Telah sepakat seluruh ulama. Tidak boleh kita mendoakan selamat untuk orang kafir. Orang kafir nggak akan selamat selama dia nggak masuk Islam. Ingat sekali lagi, di samping tadi pertanyaan pertama, jangan terima bantuan orang kafir. Jangan memuliakan orang kafir. Dalam arti kata mendoakan keselamatan. Itu sudah memuliakan, tidak boleh. Haram. Telah sepakat ulama haram. Cuman itulah di negara kita. Pembesar-pembesar ya, wallahu alam saya nggak tahu. Nggak semua pembesar, demi Allah nggak semua pembesar. Tapi rata-rata kebanyakan begitu. Mungkin merasa, ya kan negara kita kan global, kan sebagai toleransi beragama. Kalau Anda mengatakan, salam sejahtera, Om Swastiastu, selamat atas agama Anda, selamat atas kebenaran, berarti Anda membenarkan agama mereka. Silakan Anda berhadapan dengan Allah. Intinya saudara sekalian, jangan mau meminta tolong kepada orang kafir, jangan memuliakan orang kafir dengan doa-doa, karena nggak pantas. Mereka itu sudah tidak mengakui Allah. Allah suruh kita benci dengan kekafiran. Bagaimana benci dengan kekafiran? Kita doakan mereka. Ustadz, kok kayaknya keras amat sih? Begitulah yang Allah perintahkan. Berlemah lembut dengan orang beriman. Asyidda'u 'alal kufar. Itu prinsip Islam. Akidah sudah berbeda. Tapi urusan bermuamalah, berdagang, bekerja sama, punya tetangga kafir, kita kasih hadiah. Silahkan urusan seperti itu. Itulah hablum minannas. Tapi dalam urusan akidah, tidak ada toleransi. Kalau ada toleransi, nanti berantakan. Nggak boleh. Nerima kebaikan orang kafir pun nggak boleh. Selama mereka tidak mau masuk Islam. Maaf, karena di negara kita banyak sekali. Akibatnya apa? Itu tadi, suka jadi nggak enak. Orang kafir berkurban, diterima kurbannya, tolak harusnya. Orang kafir memberikan kebaikan kepada kita, lalu kita ucapkan terima kasih, lalu kita doakan kepada mereka. Jangan didoakan, terima boleh, kalau perlu jangan diterima, tapi jangan mendoakan apapun. Ya sudah, dengan terima kasih atas pemberiannya, lalu kita balas pemberian, halal. Tapi kalau sudah akidah, tidak bisa, saudara sekalian. Coba, Ukti, biar lebih jelas lagi. Tolong baca hadis Muslim 1786. Bismillah, jangan minta bantuan orang kafir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, katanya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi ke Badar, maka tatkala beliau sampai di Haratil Wabarah, beliau ditemui oleh seorang laki-laki yang terkenal gagah berani. Para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa gembira ketika melihat kedatangannya. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, aku sengaja mengikuti Anda karena ingin berperang di pihak Anda dan bersama-sama dengan Anda. Tanya Rasulullah SAW, apakah Anda sudah iman dengan Allah dan Rasulnya? Jawab orang itu, tidak. Sabda Nabi SAW,
Kembalilah Anda. Aku sekali-kali tidak membutuhkan pertolongan orang musyrik, kata Aisyah. Maka pergilah orang itu. Tetapi setelah kami sampai dekat sebatang pohon, orang itu datang kembali menemui Rasulullah SAW. Lalu dia berkata pula seperti semula. Maka bertanya pula Rasulullah SAW kepadanya seperti semula. Sabda beliau, pergilah Anda. Aku sekali-kali tidak membutuhkan pertolongan orang musyrik. Maka pergilah dia. Kemudian, tatkala kami sampai di Baida, dia datang kembali. Rasulullah bertanya pula kepadanya, seperti semula, apakah Anda sudah beriman dengan Allah dan Rasul-Nya? Jawab orang itu, ya, aku beriman. Maka bersabda Rasulullah SAW, mari teruslah jalan. Coba perhatikan ini. Peperangan yang sangat dibutuhkan tenaganya tadi. Enggak, Rasul nggak terima pertolongan orang kafir. Enggak butuh. Janganlah orang beriman mengemis meminta bantuan sama orang kafir. Tapi kita nggak pernah minta, dia ngasih. Jangan dengan harus tolak. Maaf, ini urusan akidah kami. Ini urusan ibadah kami. Maaf, kami tidak bisa menerima Anda. Dan kita harus tegas, maaf kami tidak bisa berkasih sayang dengan Anda dalam urusan agama. Tapi kami sebagai manusia, kami tetap menghormati Anda. Ini yang harusnya kita lakukan. Maka wahai para pemimpin, ketika Anda salam cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, tapi ada orang kafir, biarin kita hormati mereka kekafirannya. Tapi nggak boleh kita berkasih sayang dengan mereka. Ayatnya bukan kata sudah sangat jelas, yaitu surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat terakhir, ayat 22, nggak boleh kita berkasih sayang, nggak boleh mendoakan kebaikan, karena mereka itu tidak pernah mau mengakui Allah. Wallahu alam. Semoga dengan hadis ini sangat jelas. Ini untuk peperangan saja Rasul nolak. 3 kali laki-laki itu. Ya Rasul, aku berperang di pihak Anda. Kamu beriman belum? Belum. Enggak, kami nggak minta tolong. Kami nggak butuh bantuan. Tegas Rasulullah. Padahal sahabat tadi berharap kan, yang pada akhirnya sampai 3 kali. Apakah kamu beriman? Saya beriman ya Rasulullah. Setelah syahadat Rasul mengatakan, yuk kita jalan. Akhirnya dia perang di medan perang, gugur di medan perang. Rasul mengatakan, baru saja dia beriman, amalnya sedikit, tapi pahalanya begitu besar. Jadi muliakan diri kita, jangan menghinakan diri terhadap orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Demikianlah akidah yang jelas. Ingat, yang ketiga, pembatal Islaman. Kalau kita membenarkan kekafiran, kalau kita menerima kekafiran, berpasih sayang dengan kekafiran, resikonya nanti khawatir Islam kita batal. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan terkait, tadi Pak Ustadz sempat membahas terkait pernikahan. Ada 2 pertanyaan terkait pernikahan, saya bacakan. Yang pertama, Bismillah. Pak Ustadz izin bertanya, ada seorang muslimah yang menikah dengan seorang kafir. Mereka sudah menikah lebih dari 40 tahun, bahagia secara duniawi, memiliki anak, mantu, dan cucu. Apakah kita harus menyarankan kepada mereka untuk berpisah? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, tadi disebutkan ada hadis di Bulughul Maram, Al-Baqarah 221. Jika ada wanita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk Islam, karena sebagai persyaratan menikah, murni karena wanita tersebut mempelajari Islam dan alhamdulillah telah menjadi mu'alaf, apakah wanita seperti ini wajib dinikahi, Ustadz? Karena sepertinya wanita ini juga memerlukan imam untuk lebih mendalami Islam. Ustadz. Pertanyaan yang kedua, apakah dia boleh dinikahi? Boleh. Apakah wajib? Ya tergantung Anda mau nikahi apa tidak, tapi boleh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana seorang wanita nikah dengan orang kafir? Sampai sekarang tetap kafir suaminya. Punya anak-anak, dia bahagia. Katanya, kata penglihatan orang, demi Allah hatinya nggak pernah bahagia. Kalau dia imannya benar. Maka bagaimana? Apakah harus dikatakan, harus mengingatkan bahwa harus bercerai? Kalau rujukannya kepada dalil Al-Quran, As-Sunnah, pisah. Nggak ada kata lain. Allah yang menyarankan. Nanti bisa buka surat 60, surat Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-10. Surat 60, surat Al-Mumtahanah, ayat ke-10. Di situ diceritakan apabila ada orang kafir, wanita kafir hijrah menuju Islam, uji keimanannya,
Kalau sudah nyata imannya, jangan kembalikan kepada orang kafir. Kalau kamu menikah, nikahi dia, tapi dengan memberikan mahar. Ternyata di dalam pernikahan ada yang kafir kembali, murtad. Allah tegas mengatakan di tengah-tengah ujung, sebelum ujung ayatnya. Wala tumsiku bi'isomil kawafir. Janganlah kamu tetap berpegang teguh pada pertalian pernikahan dengan orang-orang kafir. Jelas ayatnya. Jangan kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan orang-orang kafir. Ayat Allah. Maka hai perempuan mukmin, kalau suami Anda kafir, haram, tidak boleh. Ingat tadi surat 20, surat 2 221. Mereka ngajak ke neraka. Loh, Anda mengatakan bahagia dunia. Betul kata Allah, kasih dunianya, tapi akhiratnya ulaika yad'u ilan nar. Mereka ngajak ke neraka. Maka di ayat 10 jelas wala tumsiku bi'isomil kawafir. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan orang kafir. Kalau itu perempuannya kafir, ceraikan. Kalau laki-lakinya yang kafir, minta cerai. Bahkan dikatakan, was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Kembalikan, mintalah mahar yang pernah kamu berikan. Jika kamu perempuan yang beriman, suaminya kafir, kembalikan seluruh mahar yang pernah diberikan. Kembalikan harta yang pernah diberikan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum. Inilah hukum Allah. Allah menetapkan hukum di antara kamu. Hukum menikah dengan orang kafir haram. Lalu Anda tetap menikah? Silahkan. Apalagi sudah 40 tahun. Pasti kalau suruh cerai, aduh gimana udah 40 tahun. Saya udah bahagia punya anak-anak. Anda bahagia semu di dunia. Silahkan nanti berhadapan dengan Allah di yaumil akhir. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Islam itu jelas, tegas. Maka yang berkasih sayang dengan kafir, apa tadi? Batal Islamnya. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustaz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada dua pertanyaan yang saya gabungkan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan terkait ini. Insya Allah dua pertanyaan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya dari jamaah dan keluarga. Bismillah. Pak Ustadz, pagi ini kita sudah memiliki presiden baru dan presiden terpilih sudah memanggil beberapa calon menteri. Salah satunya Imam Masjid Istiqlal yang telah mencoreng agama kita dengan mencium paus dan menerima di Masjid Istiqlal. Sepertinya Kementerian Agama akan dipimpin oleh menteri yang salah kaprah terkait toleransi agama. Bagaimana ini, Ustadz? Yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana dengan kenyataan yang kita lihat waktu kedatangan Paus ke Jakarta? Maaf Ustadz, Imam Masjid mencium kepalanya dan menyambut hangat orang kafir. Bagaimana ini Ustadz? Enggak, Ustadz. Coba kalau dijelaskan tadi dengan ayat-ayat, bagaimana? Bagaimana dengan surat 58, ayat yang ke-22? Nggak boleh berkasih sayang. Tapi kenapa berkasih sayang? Ya urusannya mereka. Urusannya mereka. Engkau tidak mendapati orang yang benar-benar iman kepada Allah bermesraan, berkasih sayang. Lah orang beda agama mengkhianati Allah kok dicium, dipeluk. Ya silahkan. Demi Allah, dia tanggung jawab di hadapan Allah. Dan pernyataannya baru-baru ini sangat menyakitkan. Semua agama sama kok. Sama, jangan ribut-ribut. Mereka juga orang beriman. Mereka juga beribadah kok. Mereka juga orang baik kok. Yang penting mereka baik, nanti juga masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda bicara bukan urusan bicara Anda. Anda itu orang yang dihormati. Orang yang diadakan, orang yang kemudian diagungkan, dimuliakan. Anda tuh pemimpin, imam besar. Tapi begitu ucapannya, maka setiap ucapannya tanggung jawab di hadapan Allah. Maka saya tidak banyak komentar, yang jelas dia pasti demi Allah ditanya oleh Allah. Kenapa begitu? Adapun presiden terpilih, sudah dipilih tadi pagi, saya terus terang tidak memperhatikan dan saya tidak terlalu ikut dalam politik, ya sudahlah, saya hanya berdoa saja, andai kata memang sudah ada presiden yang sudah dilantik, semoga presiden ini betul-betul mencintai rakyat, dicintai rakyat, menegakkan ajaran Islam dan betul-betul menjalankan Islam. Tapi kalau dikatakan akan melantik menteri agama dari kalangan yang ini, ya sudah. Bagaimana kita? Kita rakyat wajib mentaati pemimpin.
Kesalahan pemimpin bukan tanggung jawab kita. Urusan nanti dipimpin oleh menteri agama yang seperti itu, biarkanlah nanti menteri agama berbuat sesukanya. Wong, bukankah menteri agama sekarang juga sudah banyak berbuat sesukanya? Biarlah mereka. Kita doa saja sama Allah. Semoga diberi hidayah. Yang jelas kalau ada fatwa-fatwa yang menyimpang, haram kita mengikuti mereka. Kita ikutilah aturan Allah dan Rasul. Kita ikutilah orang-orang yang berada di atas jalannya Rasul. Jangan kita ikuti orang-orang yang menyimpang dari Rasul. Karena mereka yang menyimpang dari Rasul nggak pantas kita jadikan qudwah, teladan. Teladan yang kita ikuti adalah orang yang mengikuti teladan Rasulullah SAW. Biarlah tiap kita umatnya masing-masing. Walakum amalukum walana a'maluna. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Silahkan mereka berbuat sesukanya, tapi kelak semua tanggung jawab di hadapan Allah. Saya sarankan, jangan banyak kita ghibah, jangan banyak kita ribut, jangan kita ngomong ke sana kemari, nggak ada gunanya. Karena sudah dilantik ya sudah, urusannya nikah. Nanti presiden yang memilih, orang yang dipilih, semuanya toh akan tanggung jawab di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Fokus, fokus, fokus. Mari tegakkan akidah kita. Mari selamatkan diri dan keluarga kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perbuatan begitu, jadikan ibrah, jadikan peringatan, jadikan pelajaran. Semoga kita tidak larut mengikuti kebiasaan atau perbuatan mereka. Wallahu a'lam. Demikian. Satu pertanyaan terakhir Pak Irfan, sudah mendekati waktu maghrib. Ya, Pak Ustadz. Em, Pak Ustadz, di luar negeri kami adalah agama minoritas. Dan dalam kehidupan kami sangat bergantung pada kaum kafir. Seperti memilih pemimpin ataupun bekerja di perusahaan dan lingkungan kafir. Sehingga ada beberapa hal yang sedikit beririsan dengan agama Kristiani. Seperti yang paling simpel adalah mengucap Selamat Natal. Sulit untuk menghindari ini dan menasehati anak-anak, terutama menasehati anak-anak untuk tidak mengikuti yang mereka lihat dari kawannya di sekolah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Itulah resiko yang telah Anda ambil. Anda telah memilih negara kafir Anda tinggal. Pasti karena urusan dunia yang Anda inginkan. Lebih mudah cari pekerjaan, lebih dapat gampang, dan seterusnya. Tapi demi Allah, apa yang Anda lakukan tanggung jawab di hadapan Allah. Allah tidak melarang kita tinggal di negara manapun. Bumi Allah itu luas. Fantasyiru fil ard. Silahkan bertebaran di muka bumi. Tapi sebagai orang muslim, akidahnya dijaga. Kalau Anda berkata sulit untuk menghindari dengan pergaulan dengan mereka, yaitu kata-kata Anda. Enggak sulit kalau Anda punya akidah. Demi Allah. Tapi anak-anak Ustadz susah sekali. Dilarang mengucapkan. Katakan kepada mereka. Enggak boleh, nak. Silakan Anda bergaul. Teman Anda kafir semua di sekolah. Tapi kita Islam. Silakan kita bercanda dengan mereka. Dalam arti kata sebagai teman berbuat baik pada mereka. Tapi dalam akidah jangan mengucapkan. Tegaskan. Kalau Anda tidak bisa menegaskan. Lalu sulit. Lalu Anda pasrah dan ikutan. Tanggung jawab di hadapan Allah. Nggak ada kata alibi nanti di hadapan Allah. Anda beralibi di dunia, tapi alibi Anda, alasan Anda, silahkan pertahankan di akhirat nanti. Silahkan buka surat 75, ayat 13-15. Yunabba'ul insan yauma idin bima qaddama wa akhar. Nanti di yaumil akhir, kalian semua, kita semua, hei manusia, akan diberitakan Allah. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lalaikan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perbuat, semua. Apakah mengikuti aturan Allah, ataukah menyimpang? Balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Yang paling ngeri di ayat 15-nya. Walau alqama'adhirah. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Di dunia Anda bisa beralasan. Karena saya tinggal di negeri kafir. Sulit untuk bisa memilih pemimpin kafir. Karena memang orang kafir ya nggak masalah. Orang kafir semua. Anda bekerja di perusahaan, pemimpinnya orang kafir, nggak ada masalah. Tapi akidah jangan dicampur. Urusan ucapan selamat Natal, selamat untuk orang kafir, jangan Anda ucapkan. Nggak selamat orang kafir itu. Kenapa Anda ucapan selamat? Apapun dengan bahasanya. Pakai bahasa Inggris, bahasa Eropa, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Intinya urusan akidah tegas Allah sudah ajarkan. Lakum dinukum waliyadin. Maka pantas Rasul mengatakan, aku berlepas diri dari umatku yang tinggal bersama orang kafir. Mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kalau boleh memilih,
Mari saudara sekalian, tinggallah di negara yang aman, yang bukan dinominasi oleh orang kafir. Tapi kami sudah di sana Pak Ustadz, silakan tinggal di sana, tapi jaga akidah sebaik-baiknya. Jika tidak, ingat, semua perbuatan Anda dimintai tanggung jawab. Dan apapun alasan Anda, silakan Anda hadapkan nanti di hadapan Allah. Tegas, Islam jelas. Tidak boleh ada kata-kata abu-abu. Iya, iya, tidak. Demi keselamatan kita nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian saudara sekalian, yang yakin dengan apa yang kita sama-sama uraikan, jelas dalilnya, ayat hadisnya, monggo amalkan. Yang memiliki keyakinan sendiri, terserah Anda. Tiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu fikum warahmatullahi untuk seluruh keluarga besar Arja Kusuma, Pak Irfan, Ibu Lina, Ukti. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk semuanya. Saya mohon pamit lebih dulu. Jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad.